Salam Kompor Asik. Nah, di video kali ini saya Ferry sebagai moderator akan discuss, sharing, berkombur dengan salah seorang mahasiswa berprestasi di USU. Namanya Bang? Muhammad Reza. Muhammad Reza. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kita di sini bakal nanya-nanya nih, apa sih pengalamannya selama kuliah, bagaimana dia mendapatkan segudang prestasi itu dan pengalaman-pengalamannya di dunia organisasi. Saya mau nanya dulu nih pertama, Mas Reza ini apa sih sekarang kegiatannya di era new normal seperti sekarang ini, mengisi waktu luangnya? Makasih, pertama-tama makasih buat tim Kompor Asik ya, Yuk. yang udah ngundang saya, kemudian bisa ngasih informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Selama pandemi, selama corona yang dilakuin, Yuk. pertama sih ada nyelesain satu buku. Itu buku apa tuh? Cara bodoh amat mengenai lingkungan itulah. Cara Bisa bersikap diceritain nggak? bodoh amat. Bisa diceritain nggak apa ringkasannya deh? dari Bukunya nyeritain gimana supaya kita dalam 1-2 hal kita itu harus bersikap bodoh amat. Gitu. Gak harus semuanya harus dipeduliin. Mungkin kayak haters mungkin, ya kan? Mungkin orang kan sampai ada yang bunuh diri nih gara-gara di haters, dibully, di segala macam. Netizen lagi ya. Buku ini ngasih poin, nasihat sih supaya kita pedulin aja yang penting buat kita gitu. Oh, jadi kalau misalnya nanggepin orang iri misalnya, Iya. tinggal bilang iri bilang bos gitu. Jadi iri bilang sabar. Nah, jadi kemarin ada lihat-lihat nih CV sama track recordnya dari Reza nih kan. Jadi lumayan rame nih sebenarnya. Rame nih, ada banyak. Jadi pengen kita tanyain deh satu-satu, kita kupas tuntas gitu kan. Nah, yang pertama juara 2 Agrosopreneur Jambor Petani Muda 3. Ah, ini gimana sih nih? Ini tahun terbaru nih soal tahun 2020. Ya, Nah, ini gimana sih? Ini kegiatan Sosiopreneur Ya. yang diadakan oleh PT Petrokimia, PT Petrokimia. BUMN yang bergerak di bidang pertanian, Oke. yang nyediain pupuk dan lain segala macam. Ya. Kemarin Petrokimia ngadain lomba bisnis plan. Jadi saya dengan 2 rekan saya kemarin bentuk tim dan kami ngolah susu kambing menjadi keju yang murah dan sedap nih, enak dicampurin ke sayur-sayur gitu. Luar biasa. Kalah keju dari Italia ya. Dia keju segar gitu. Karena gimana ya, kan susu ini punya problem nih, susu kambing kurang disukain kan. Iya. Jadi kita coba cari cara supaya orang mau minum susu kambing gitu. Oh, Ya diubah jadi keju dan alhamdulillah menang di sana. menang. Juara 2. Ini gimana dia secara langsung apa gimana nih? Apakah ilmiah kayak apa kita langsung praktek di situ apa gimana? Pertama kita coba di lab dulu. Lab dulu ya. Coba di lab di pertanian, labnya di Fakultas Pertanian USU ya. USU. Kemarin coba di sana. Kemudian susu itu dicampur sama buah lemon. Buah lemon. Ya, sari buah lemonnya menggumpal jadi keju. Ngumpul jadi keju. Jadi keju. Berhasil lah. Berhasil. Alhamdulillah. Ini Kemarin juara. dicoba juga sama para dewan juri ya, alhamdulillah Oh. dapat respon positif. Ini juara 2 tadi ya. Juara 2. Tahun 2020. Berarti sebelum social distancing. Sebelum ada corona. Sebelum ada corona. Tapi di Cina udah ada corona gitu. Oh, Tapi Cina ada Indonesia duluan. belum ada. Oh, berarti katanya. masih ini. Mantap. Oke, selanjutnya yang kedua, finalis Olimpiade Sains Peternakan ISMA Peti 35 UGM. Ah, ini gimana nih? Di UGM. Ini kan saya dari program studi peternakan. Iya. Jadi peternakan itu punya ikatan mahasiswa nasionalnya. Oke. Namanya ISMA Peti. ISMA Peti, Dan ya. setiap tahun tuh dia buat kegiatan yang berbasis nasional. Oh iya iya. Dan kemarin itu ada lomba Olimpiade nasionalnya di Universitas Gadjah Mada. Oh, ini berarti dia kayak sebenarnya ormawa juga ini ya. Ormawa termasuk Kayak ormawa ya, organisasi tapi dia mahasiswa perkumpulan juga. ya. Kalau Iya. saya dulu di manajemen namanya HMMI, Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia. Iya. Nah, itu dia setiap 2 tahun sekali kadang ada acara gitu ya. iya. Ada gitu. Oke. Ini finalis. Selanjutnya, wah ini mantap nih. Finalis kompetisi debat ilmu peternakan IPB. Ah, ini gimana nih? Tahun 2017. Nah ini kalau nggak salah di semester berapa ya? 4 atau 5. Ya. Saya sama teman-teman saya 2 orang
ikut lomba yang diadain IPB. IPB Eh, wakil USU Mewakili USU Iya. untuk lomba debat seputar peternakan. soal peternakan Iya. ya. Dan Itu lawannya dari mana aja? Pokoknya di semifinal itu, itu Sampai kan sampai semifinal. Nah, sampai semifinal. Lawannya kemarin UGM, Nah, IPB sama Diponegoro, Undip. keras. Berarti dari masuk semifinal dari Sumatera satu-satunya ya? Ya, dari Yang Sumatera lain satu-satunya. Di Sumatera ada Unsia, Unsia, Unila, Unila, terus ada lagi satu lagi Unja kalau nggak salah. Unja. Terus ada swasta juga. Ngumpul di IPB, Ya. ada 32 tim kalau nggak salah. Itu belaga di situ Berlaga ya. di situ dan satu. Mantap, keren. Selanjutnya ada wah, ini mantap nih. Juara favorit kompetisi makalah ilmiah nasional Space Unpad. Nah, ini di Iya. Universitas Pajajaran tahun 2017. Nah, ini gimana nih? Makalah ilmiah mantap nih. Gimana tuh Space Unpad? Itu kayak lomba karya tulis ilmiah nasional gitu. Iya. Jadi Tentang topiknya? tentang bebas sih. Bebas. Cuman topiknya kemarin ada mengenai seputar peternakan. Dia khusus peternakan aja apa sih? Umum. Umum. Cuman ada poinnya subtemanya Oh, ada peternakan, subtema lagi. ada pertanian, Oh, ada gitu. kesehatan. Ini tim, kelompok? Tim, 3 orang individu? juga. Oh, 3 orang juga. Iya. Berarti semua dari tadi kelompok semua ya? Ya. Oh, luar biasa. Ah, ini gimana nih ceritanya nih? Yang kok bisa jadi juara favorit gitu? Nah, Ini kemarin di semester 3-4 kan lagi aktif-aktifnya ikut lomba. iya, mantap. Aktifnya ikut lomba. Lebih produktif ya. Terus lihat di Instagram ada Undip ya yang buat lomba, terus kita ikut. Kita kemarin bawa tema, bawa karya Yuk. feses sapi kami jadikan biogas. Oh, luar biasa. Pengganti yang komersial hari ini gitu. Ini juara favorit ya. Juara favorit. Ini lawannya dari mana aja? Lawannya kalau nggak salah kemarin langganannya yang, pasti yang, UGM. yang bersaing lah gitu, yang betul-betul bersaing. Pasti ya Brawijaya. Brawijaya. Brawijaya memang luar biasa ya, karena mungkin orang itu dari mabanya udah dituntut supaya buat karya tulis gitu. Jadi secara presentasi, PowerPoint dan penyampaian orang itu udah mantap. Ini makalah aja, apa ada praktiknya lagi apa gimana? Makalah, terus kita buat prototype, Prototype. kita sambungkan, kita nyari feses nih di sana. Fesnya di sana. Iya. Alat-alat Iya. semua dibuat di sini. Beruntung juga di situ ada fakultas peternakan dari Oh. Undip. Jadi kita ke kandangnya, kita ambil fesesnya, kita jadiinlah biogas tadi. Luar biasa. Keren. Ini rame lagi nih, banyak lagi nih. Ini selanjutnya penerima beasiswa dari PT Charon Pokpen Indonesia. Tahun 2016, 4 tahun, 2016. Ini gimana nih beasiswa ini? Selama 4 tahun dikasih terus apa gimana? Ya, jadi di kampus tuh, di Ya. Prodi, bekerja sama PT Charon Pokpan. Ya. Pokpan ini yang bergerak di Makanan? pakan ternak. Oh. Iya, jadi dia ngasih beasiswa ke mahasiswa peternakan yang terpilih. Itu Itu sesuai dengan syaratnya gimana supaya dapat itu? IPK, IPK? terus wawancara juga. Oh. Terus di setiap semesternya itu dilakuin evaluasi. Jadi bisa jadi semester ini kita dapat, Bisa putus. semester depan nggak dapat gitu. Oh, ini selama 4 tahun terus ya? Per semester? Alhamdulillah sampai sama 4 semester. Ini 2020 berarti kapan terakhir kemarin? Kemarin terakhir. Kemarin terakhir, semester kemarin? Pokoknya bayar uang kuliah seingat ya Bang ya. Ah. Bayar uang kuliah sendiri, bayar uang kuliah itu di semester 1 aja. Oh, 2, 3 sampai kemarin itu Dari mandiri sini? bayarnya dari sini. minta juga nggak sama orang tua? Minta juga? Jajan Bang Oh, jajan ya? Tahu kan? Bilang, Wawancara apa yang ditanya kira-kira? Wawancara sih yang basic sih biasanya kalau dikasih beasiswa ini mau ngelakuin apa. oh, Jadi ya bayar uang kuliah Pak, ya kan, meringankan beban orang tua, terus ya beli laptop lah, beli tas yang formal-formal gitu aja sih Bang. luar biasa. Terus ya. apa nih cita-cita? Palingan itu sih. Gitu-gitu Kalau ya. tamat mau nggak kerja di Pokpan katanya. Oh, ditawari gitu juga? Dibilang Berarti gitu. adalah link untuk di situ nanti? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan amin. ya, Bang. Luar biasa. Lamar di Pokpan tuh. Iya, nggak lulus tapi. Oke, selanjutnya, ini tadi ada aku tanya juga ini, penerima dana bisnis Student Entrepreneur Center USU tahun 2016. Ini gimana? Apa dia kita harus membangun bisnis untuk mahasiswa apa gimana ini? Ini kemarin berkelompok sama senior. Ah, Nah, jadi bertiga sama senior, kita ngembangin biogas tadi. Jadi biogas tadi itu kami kembangin dan kami pengen sih supaya lebih besar harus ada yang danain gitu kan. Kayak tenan nggak?
tenan gitu. Iya. Jadi tenan. Iya, jadi kami buat nanti di SCC-nya yang terima. Kalau dia lihat ini punya prospek, makanya dapat kemarin dari SCC buat prospekin. Iya. Ini berkala apa langsung apa gitu? Kemarin kita Dananya. dosen juga ikut kan. Kemarin kita di daerah Stabat Ya. langsung kerja sama desanya. Oh gitu. Oh. Jadi ada kelompok tani, Luar kelompok biasa. ternak. Kelompok ternak. Jadi ada 10 kepala keluarga gitu, udah sepakat buat biogas itu. Jadi dari belakang rumahnya, Luar jadi biasa. rumahnya kandang. Iya, iya. Jadi fesesnya itu nanti diurai ke kompornya gitu. Oh. Jadi Berarti ini hasilnya- dari semua yang saya baca tadi berkesinambungan semua ini ya. Insya Allah Insya Allah ya. Ini yang terakhir lah. Juara harapan 2 lomba karya tulis ilmiah PPM Al Hikmah UPG Bali. Sampai ke Bali tahun 2016. Nah, ini gimana? Ini apa ini? UPG ini gimana? Itu sebenarnya salah tuh. Sebenarnya itu Singaraja Bali. Oh, Singaraja Bali. Singaraja Bali. Ini topiknya tentang LKT juga yang kayak seperti di Undip tadi. oh ini tadi. Iya, Itu juga ini ya. lomba pertama. Lomba pertama kali ya tahun 2016. Bersejarah lah kurang lebih. Oh, luar biasa. Jadi dari semua yang saya bacakan tadi, apa sih kendalanya dari semua itu untuk mengikuti perlombaan-perlombaan? Apakah ada kendalanya mau dari diri sendiri ataupun eksternal ataupun ada halangan secara administrasi dan lain sebagainya gitu? Sebenarnya sih problem yang saya rasain nih Bang ya. Iya. Konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi. Kan kita Di payah. sini nanti musik sedih ya? Sedih. Iya. Nah, terus Kita kan konsistensi. Oh, konsistensi. Jadi sulit nih kita untuk stay di satu fokus gitu. Buat besarinnya tiba-tiba ada yang lebih menjanjikan, kita pindah gitu kan Bang. Jadi problemnya sih konsistensi. Apalagi kan ini saya Bang sempat nganggur nih 1 tahun kan. Oh, Seharusnya angkatan betul. 14, 15, terus sempat ngerasa kayaknya jurusan ini salah nih gitu. Oh, iya. Semester iya. pertama sih ya kuliah pulang gitu. Untung ada senior yang mungkin ngasih pengaruh baik, Iya. ngerangkul saya. Lah, lomba yang pertama pemicunya supaya Jadi enak juga ya bisa termotivasi jalan-jalan terus gitu ya. ya. Iya. Enak juga ya bisa jalan-jalan gratis, dapat hadiah, didanai sama USU gitu kan, Bang. Cuman di tengah jalan konsistensi tadi. Jadi Terdiam. ada yang godaan, yuk ngajak yang ini, ngajak yang ini. Kadang terundang jadi nggak siap-siap Oh. kesini gitu. Cara untuk tetap ini bertim kelompok semua ya. Iya. Cara untuk tetap menyatukan kelompok itu gimana gitu? Tetap konsisten terjaga gitu. Sering Karena ini kan beda-beda kepala nih, Iya, iya. beda-beda orang. Nah, itu gimana? Sering ngobrol sama komunikasi aja. Sering ngobrol sama Kalau komunikasi. bisa seminggu, kalau pulang dari kampus, yuk ngopi dulu, cerita-cerita Oh, atau ngopi gimana. ya. Apa nih target kita selanjutnya kelompok ini? Kalau gitu, dia bilang misalnya, ini ada lomba di Unpad, yuk kita coba yuk, ayo. Nah kayak itu. Jadi intinya sih ngobrol nih, komunikasi gitu. Ya. Oke, tadi kan secara akademis nih. Nah, ini secara non akademisnya nih. Karena tadi prestasi rame, pengalaman organisasi juga rame. Jadi saya pengen nanya juga nih satu-satu. Ini yang pertama Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian. Ya. USU tahun periode 2018 sampai 2019. Terus Menteri Kebijakan Regional dan Nasional tahun 2019 sampai 2020. Ini pemerintahan masih ini BEM. Ya ini BEM USU. BEM USU. Yang tadi Yang tadi di Prodi, program studi. program studi jurusan ya. Iya, ketua HMJ di jurusan. Lalu yang terakhir Chief Executive Officer Agriwan Indonesia. Ini gimana nih yang Chief Executive Officer Agriwan Indonesia CEO. sampai sekarang? Iya, CEO. Ini apa ini? Ini organisasi apa ini? Ini keberlanjutan dari lomba petrokimia yang tadi, Oh, yang iya. juara 2 itu. Jadi kita berdua sepakat kita kerjasama sama petrokimia. Jadi kami sepakat untuk bentuk sebuah platform marketplace. Marketplace. Nah, yang nanti bakal jual produk-produk organik dari pertanian, peternakan. Dan ini sedang dalam proses tahap pengerjaan. Oh, berarti masih dalam tahap Iya. pengerjaan ya, belum dipasarkan ya? Kita masih cari petani-petani yang bisa kita ajak kerjasama. gitu. Karena kita mau Ya, luar biasa. produksi apa? Sayur organik, beras organik, telur premium, dan ayam yang premium juga. Luar biasa. Jadi ini udah sampai tahap berapa persen kira-kira? Sekarang mungkin 45%. 45% ya? 45%. Luar biasa. Lalu, ini pengalaman komite. Komite ini gimana maksudnya? Itu kayak kepanitiaan. Kepanitiaan ya. Oke, Di sini ada Ketua Komite Konsolidasi BEM SI Sumatera Utara tahun 2019. Iya, betul. Ini gimana sih pergerakan dari, aku nanya nih, gimana sih pergerakan dari BEM SI Sumatera Utara ini waktu kamu jadi Ketua Komite ini gimana?
aktif sih sebenarnya. Aktif. BEMSI aktif ya. Nah, Karena pergerakannya lah, pergerakan mahasiswa lo kayak mana tuh? kalau BEMSI ya, kalau Iya. BEMSI kan ini perkumpulan BEM itu kan banyak nih. Iya, betul. Ada BEMSI, ada BEMNUS, dan ada yang lain juga. Iya. Dan USU masuk dalam keanggotaan BEMSI. BEMSI ya. Kalau masalah pergerakan sih, saya bisa sampaikan sih sebenarnya BEMSI yang paling aktif juga Aktif ya. dalam Menyuarakan hak rakyat ya. iya, mengkritisi kebijakan, menyuarakan hak rakyat gitu. Iya. Karena saya selama jadi menteri di BEM kemarin, Iya. kami lumayan banyak juga berkomunikasi sama BEMSI, ngelakuin aksi bareng-bareng, ngelakuin kegiatan bareng-bareng kayak gitu. Apa ya? Rajin turun aksi? Rajin loh. Rajin. Ada lagunya soalnya. Berjuta kali turun aksi kan? Bagiku satu langkah pasti itu dia. Dulu itu aja demo itu aja yang nyanyinya. Kalau aksi pasti apa? Ah, ya pasti hafal. Hafal kan tiap. Terus steering komite Perseni Ilmu Peternakan Universitas Sumatera. Ini kegiatannya gimana nih? Perseni kalau di Ilmu Peternakan USU ini gimana? Jadi waktu di HMJ Ya. kita punya sebuah program kerja perseni. Jadi kita buat pekan olahraga seni di jurusan peternakan. Jadi saya sebagai ketua HMJ kemarin jadi steering komitenya yang Steering menjadi komite. pengawas buat kegiatan itu. Lalu juga steering komite Animal Science USU Ya. Competition. Ini gimana? Nah, Kalau ini binatang apa? kemarin waktu jadi ketua HMJ, Iya. saya punya rencana kan ikut-ikut lomba nih. Iya, iya. Kenapa nggak kita yang buat lomba? Iya, betul. Jadi di kepengurusan saya nih HMJ yang satu-satunya buat lomba karya tulis ilmiah yang statusnya nasional. Statusnya nasional. Baru di kepengurusan saya kemarin. Oh. Jadi kita buat lomba karya tulis ilmiah nasional, kita buat seleksi segala macam sampai ke pelaksanaannya. Jadi selama menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Peternakan FP USU ini selain steering committee selain kegiatan Animal Science USU competition apa lagi? Kita kemarin berangkatkan tim futsal kita ke Undip buat ikut kompetisi nasional peternakannya. Itu mewakili USU. USU. Ya, tapi dari jurusan peternakan. Berarti dari jurusan peternakan Iya, ya. iya. Oh. Selain itu Terus kita buat kegiatan kayak seminar peternakan juga yang dihadiri Pak Ijek kemarin. wakil Terus, gubernur ya? Terus kita kemarin problem dari HMJ itu kan kayak mati suri itu. Iya. Maksudnya nggak bisa fasilitasi teman-teman yang lain buat berkembang. Iya. Jadi selama di kepengurusan saya sering fasilitasi teman-teman itu, bantu secara administrasi supaya bisa pergi lomba-lomba, Oh, gitu. pergi-pergi buat kegiatan gitu. Satu lagi koordinator acara seminar, ini mantap nih, beasiswa LPDP dan PPI USU. Ya. Ini tahun 2018. Ya. Ini berarti untuk teman-teman mahasiswa yang ingin tips trik juga, Tips trik dapatin beasiswa beasiswa dari LPDP ya. Ya. Nah, selama jadi beberapa ketua Ormawa ini kendalanya apa? Kendalanya pertama-tama sih yang kalau waktu HMJ ya Bang ya. Kalau waktu HMJ mungkin karena masih dibilang muda ya. Iya. Kemarin kendalanya sih emosional gitu. Oke. Jadi cepat ngambil keputusan yang tidak sifatnya rasional. emosional dan nggak rasional, egonya masih tinggi. Masih tinggi. Banyak belajar di waktu HMJ. Selepas jadi menteri, tahun depan jadi menteri, kendalanya sih konsistensi tadi aja Bang gitu. Konsistensi Iya, ya. karena gimana ya Bang ya? Kita harus rutin kaji isu. Misalnya Iya. kemarin dalam seminggu ada 3 isu misalnya. BBM naik misalnya, terus ada rancangan undang-undang KPK. Terus ada mengenai pencemaran nama baik segala macam. Jadi harus konsisten gitu. Tetap harus kaji, harus ngasih pendapat. Iya, betul. Nah, itu dia tadi hasil diskus kita, sharing kita, kombur kita dengan salah satu mahasiswa yang bisa kita bilang berprestasi di Universitas Sumatera Utara. Nah, video kali ini kita akhiri dulu. Nanti untuk tips dan triknya kita lanjut ke di video kedua. Oke, see you. Stay tune.